tadi wa yukhlaqu wa yusamma, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikoh. Artinya tergadai itu apa? Kalau bahasa kita tergadai itu barang itu milik kita tapi menjadi kekuasaan perusahaan penggadaian. Demikian juga anak itu yang melahirkan kita tapi belum sepenuhnya kita bisa menguasai. Artinya ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa mengendalikannya. Maka dengan akikoh insya Allah tertebus. Maka dari itu wajar jika sering kita temukan ada anak itu polahannya karu-karuan, barangkali masih dikuasai kekuatan yang sifatnya di luar kemampuan kita. Nah, itu. Yang kedua adalah wayusamma, yaitu memberi nama. Tadi sudah dengan memberi nama. Yang kedua adalah mencukur rambut dulu. Maka tadi ada cukur rambut. Cukur rambut itu indahnya ketika dicukur rambutnya digunduli sekalian, kemudian ditimbang, kemudian dikuruskan dengan emas dan disedekahkan. Semoga menjadi wasilah doa anak tersebut punya pemikiran yang cemerlang dan benar. Itu. Kemudian yang ketiga, setelah wahyu sama tadi memberi dicukur, kemudian wahyu sama diberi nama. Diberi nama ini adalah bagian yang bisa menjadi kekuatan spiritual bagi anak ketika anak itu bangga dengan nama pemberian orang tuanya. Naura Khalisah. Kalau Naura itu kalau bahasa saya ya cahaya itu aja, tak anggap nur, ya lebih kerennya Naura gitu, kira-kira macam gitu. Tapi orang tuanya lebih pas lagi, yang lebih mengerti. Khalisah itu bahasa Arabnya khalis, bersih, cahaya yang bersih, kira-kira gitu ya Pak Haji ya, Pak Haji Hamdan. Pak Haji Hamdan bisa ajak komunikasi tapi tak ada nganu belum. Ya. Jadi Naura Khalisah kira-kira adalah cahaya yang bersih gitu Mas Bustanil ya. Kira-kira seperti itu namanya. Jadi kira-kira mempunyai, iya betul cucu. Ya. Jadi Naura Khalisah itu mempunyai nama kira-kira cahaya yang bersih gitu Pak ya. Nah. Iya, cahaya yang bersih gitu Pak ya. Jadi itu adalah bagian dari menjadi kewajiban orang tua. Kemudian apakah makna dari akikah tersebut? Yang pertama adalah sebagai rasa syukur orang tua atas amanah yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah mempercayainya mempunyai keturunan, kemudian syukur dengan akikah. Kemudian yang kedua di situ ada juga prosesi dalam sebuah hadis itu, alimu auladakum bi salati gisolin hubbi nabiyikum wa alibatihi wa tilawatil Quran. Yang artinya ajarilah anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Di antaranya adalah langkah pertama dengan dibacakan maulid tadi. Jadi itu ada dasarnya kalau kita membacakan maulid seperti maulid Al-Barjanji atau maulid Adibai sama. Karena apa hadisnya? Agar dikenalkan dengan Rasulullah. Sebelum kenal-kenal dengan makhluk Allah yang lain, kenal ini dulu. Lah kita sebagai saksinya untuk mendoakan. Yang mungkin mencukur, nak kamu dulu waktu bayi saya ikut mencukur dan mendoakanmu jadi anak yang soleh dan solehah ya. Karena seperti itu. Kemudian yang kedua di dalam ajaran Nabi adalah hubbi wa ahli baitihi, mencintai ahli bait. Siapa itu? Para habaib. Karena lewat beliau adalah tanzilur rahmat, turunnya rahmat. Kemudian banyak ilmu yang dapat kita ambil dari beliau. Itu ada dari para habaib, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah watilawatil Quran, dan ajarilah membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan dari Rasulullah kepada sahabat. Wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang mandul itu? Tahu ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mempunyai keturunan? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Hakikatnya orang yang mandul adalah orang yang mempunyai anak, tapi tidak ada efek samping yang positif terhadap orang tuanya ketika orang tuanya sudah di alam barzah. Yaitu apa? Artinya mendoakan. Maka wajib bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengajari anak bisa membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan mengetahui isinya dan mengamalkan. Maka dari itu kewajiban dari Mas Bustanul Arifin untuk bagaimana memaksimalkan pendidikannya anak-anak
Jangan sampai tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau sampai tidak bisa, blank biaya hidup kita di dunia yang sampai miliaran untuk anak, di akhirat kita tidak punya apa-apa. Investasi yang terbesar itu adalah anak-anak kita untuk diri kita. Insya Allah, kalau kita pengen hidup kita bahagia, hidup anak bahagia, itu ajarilah ilmu agama. Kapanpun, dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, dia akan bisa mengatasi dirinya. Karena apa? Pandai ilmu agama. Karena disitulah petunjuk-petunjuk Allah ada di dalamnya sehingga bisa menguasainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah makan siang yang berbahagia, saya kasihan yang di sini nampaknya juga mau antri panjang materi. Kalau nggak percaya besok kita bicara lagi. Maka dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Pak Haji, terima kasih atas diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan di sini. Semoga membawa kebaikan bagi kita semuanya. Rumah Pak Haji yang baru ini semoga Allah SWT yang melihat memandangnya indah. Amin. Kemudian ketika ditinggali di tempatnya menjadi barokah. Amin. Membawa kebaikan bukan orang yang di dalamnya, juga kebaikan bagi orang yang di luar. Amin. Rumah anak begitu katanya. Kemudian yang ada di dalamnya juga senang bagikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya semoga juga Allah jauhkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat terhadap rumah ini dan tentunya kita semuanya yang hadir ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.